Selamat pagi untuk anak 4A dan 4B. Ya, Miss mohon maaf untuk tadi kita tidak bisa melakukan Zoom secara langsung karena sinyal dan beberapa kendala yang ditimbulkan oleh daring ya. Jadi Miss minta maaf karena tadi kita tidak bisa melakukan Zoom secara langsung. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teknik intonasi dan teknik pernafasan. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa dulu menurut ajaran dan agama masing-masing. Doa dimulai. Amin. Terima kasih yang sudah berdoa bersama. Sebelum kita lanjut, kita mendengarkan dulu lagu berikut ini ya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul.
Oke, dear, kita sudah dengarkan lagu tadi ya. Nah, jadi kita akan lanjut pembelajaran hari ini. Materi lagu daerah ya. Nah, topiknya itu adalah mengenal intonasi dan belajar teknik pernafasan. Oke? Nah, kita akan membaca dulu ya. Apa sih yang diartikan dengan bernyanyi atau menyanyi? Nah, kalau dikatakan menyanyi adalah suatu kegiatan mengeluarkan suara yang bernada dan mengandung maksud tertentu ya. Jadi kalau kita bernyanyi itu merupakan suatu kegiatan ya, mengeluarkan suara yang bernada dan harus mengandung arti atau maksudnya. Jadi dalam bernyanyi kita juga harus memperhatikan dua hal ya. Yang pertama kita harus tahu dulu teknik pernafasan, teknik dasarnya ya nak. Jadi teknik dasarnya itu dibagi dua. Pertama kita harus mengenal yang namanya intonasi. Apa sih itu Miss intonasi? Yuk kita sama-sama perhatikan ya. Jadi kalau dikatakan intonasi, intonasi merupakan ketepatan bunyi nada ya. Jadi kalau anak-anak biasanya melihat orang bernyanyi, nadanya enggak pas, atau suaranya sumbang, atau kita enggak enak dengarnya, itu karena kita kurang latihan intonasi. Jadi latihan intonasi merupakan dasar utama dalam bernyanyi. Jadi intonasi yang tepat yang tidak tepat akan menjadikan suara kita sumbang atau fals ya, sering kita dengar ya, dan tidak enak didengar ya. Jadi gimana Miss supaya suara anak 4A 4B ini bagus? Nah, kita harus latihan dulu ya. Nih, kita latihan dulu dengan cara melatih melodi-melodi sederhana itu. Nah, coba lihat ya. Kalau ada notasi angka seperti ini karena kalau kita baca angka 1 kita sebut dengan do. Jadi kalau angka 3 Miss berarti do re mi. Ha, mi lah dia ini ya. Jadi anak-anaknya bisa lihat di sini kalau kita solmisasikan menjadi do mi re fa, mi sol fa la, sol si la si do. Oke? Nah, kalau 0 ini Miss, ini disebut dengan tanda diam ya. Oke, sekarang ikuti setelah Miss ya, Nak. Follow after me. Follow after me. Do, mi, re, fa. Sekali lagi. Do, mi, re, fa. Hanya kamu. Oke, sekarang kita lanjut ke baris yang selanjutnya. Mi, sol, fa, la. Sekali lagi. Mi, sol, fa, la. Hanya kamu. Oke, kita lanjut yang di sebelahnya. Sol, si, la, si, do. Sekali lagi. Sol, si, la, si, do. Hanya kamu. Oke, kita ulang dari awal ya. Sama-sama kita nyanyikan yang Miss tandai ini. Ready? Tempo andante, tempo lambat. 1, 2, 3, ya. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, si, do. Sekali lagi ya. Ready? 1, 2, go. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, si, do. Oke, good job ya, dear. Coba hanya anak-anaknya saja. Ready? 1, 2, 3, go. Good job, bisa ya, pinter. Dan buat anak-anak yang belum, silakan keep practice terus.
Sekarang kita lanjut ke baris yang kedua. Nah, hampir sama ya, Nak. Tapi ini lebih gampang deh. Coba perhatikan dulu Miss-nya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekali lagi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Lanjutnya, ada nada re di sini, anak. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sekali lagi ya. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, coba hanya anak-anaknya saja yang bagian awalnya. Follow after me. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Giliran kamu. Good job. Sekarang kita baris kedua. Follow after me. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Good. Sekarang kita dari awal ya. Follow after me. Setelah Miss baru kamu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Hanya kamu. 3, 2, ya. Good job. Bagus ya, pertahankan suaranya. Yuk, sekarang kita latih melodi yang ketiga. Setelah Miss baru kamu ya, Nak. Do, re, mi, fa, re. Sekali lagi. Do, re, mi, fa, re. Hanya kamu, 3 ya. Good job. Kita ke baris yang selanjutnya. Masuk ke bar kedua ya. Mi, fa, sol, mi, re. Mi, fa, sol, mi, re. Sekali lagi. Mi, fa, sol, mi, re. Hanya kamu. 3, 2, ya. Good job. Sekarang kita akan buat dari yang pertama ya. Sampai ke re. Semua perhatikan. Do, re, mi, fa, sol, mi, re. Sekali lagi, dear. Do, re, mi, fa, sol, mi, re. Hanya kamu. Good job, dear. Kita lanjut ke sebelah sini. Hampir sama dengan yang tadi. Dengarkan. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Hanya belakangnya yang berubah ya. Kalau yang awal kan pakai re. Yang terakhir kita pakai do. Oke, dengarkan ya. Sekali lagi Miss akan ulang di bagian akhir. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Hanya kamu. 3, 2, ya. Good job, dear. Oke, kita akan ulang dari awal sampai akhir ya. Follow after me. Do, re, mi, fa, sol, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Hanya anak-anaknya saja. 3, 2, ya. Good job, dear. Nah, jadi ini harus kamu latih, ya, harus kamu latih dengan sungguh-sungguh. Kemudian perhatikan ya, Nak, kalau bernyanyi itu harus konstan, dear. Tidak boleh awalnya kita itu menggebu-gebu, jadi suaranya kuat di awal, endingnya habis, ya. Jadi harus konstan, dia harus stabil, oke? Nah, jadi kita akan melatih
teknik yang kedua yaitu teknik pernafasan dengan melodi-melodi ini. Tapi kita latihan dulu pernafasannya ya. Oke, sebelum kita latihan, kita baca dulu. Nah, perhatikan. Pernafasan merupakan proses pengambilan, penyimpanan, dan pengeluaran udara. Nah, tujuan kita latihan itu supaya udara yang masuk ke dalam paru-paru dapat ditahan sehingga lagu yang dinyanyikan tidak terputus-putus ya. Jadi kalau anak-anaknya perhatikan deh, kalau kamu sering mendengarkan orang bernyanyi, seharusnya itu kan dalam satu kalimat itu nggak boleh diputus ya nak. Contoh misalnya lagu Indonesia Raya. Ini seringkali perhatikan anak-anak ataupun teman-teman kita itu bernyanyi seperti ini. Indonesia, tanah airku. Nah, yang benar bagaimana? Seharusnya satu kalimat itu satu nafas. Nah, jadi seperti ini. Indonesia, tanah airku. Baru tarik nafasnya. Tanah tumpah darahku. Nah, itu yang benar ya. Jadi bagaimana nih supaya kita bisa nafasnya nggak putus-putus? Nah, jadi kita itu usahakan selalu bernyanyi badannya itu tegak ya, meskipun kalau kita duduk posisinya harus tegak. Jadi punggungnya itu rata, tidak bungkuk. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, posisinya si Tono ini dia itu tidak bungkuk ataupun tidak membusungkan dada, tidak bungkuk ataupun membusungkan dada. Jadi, kalau kita bernyanyi selalu berusaha badannya tegak. Oke? Kemudian, hiruplah udara dari hidung sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian keluarkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau kamu bernyanyi, tidak boleh bahunya terangkat ya nak. Tidak boleh. Kalau terangkat berarti kita itu menggunakan pernafasan dada. Nah, apa itu Miss pernafasan dada? Yuk kita baca ya. Jadi pernafasan itu dalam bernyanyi itu ada 3 ya nak. Pertama pakai dada, pakai perut, dan diafragma. Di antara ketiga ini yang paling efektif digunakan yaitu menggunakan pernafasan diafragma. Nah, supaya anak-anak tahu perbedaannya kita ulas satu-satu ya. Kalau pernafasan dada itu kita itu kita itu mengambil nafasnya itu dan dimasukkan ke dalam paru-paru. Nah, biasanya itu kalau kita menggunakan pernafasan dada, pastilah posisi dada kita itu membusung, nah seperti ini, dan pundak kita terangkat ataupun naik turun. Jadi kalau kamu pakai pernafasan dada biasanya seperti ini nanti bentukannya. Contoh lagu Indonesia Raya ya, kalau pakai pernafasan dada seperti ini nak. Indonesia, tanah airku. Nah, jadi ini pernafasan yang kurang baik karena terasa capek saat kita menggunakan pernafasan dada nak. Nah, jadi usahakan jangan pakai pernafasan dada dalam bernyanyi. Oke? Nah, kemudian bedaan lagi di pernafasan perut. Nah, perhatikan ya. Kalau pernafasan perut, teknik yang dilakukan dengan cara perut menggembung. Nah, rongga perutnya itu membesar sehingga udara dari luar masuk memenuhi perut. Nah, teknik pernafasan ini tidak lama, nah, dan biasanya cenderung suara yang dikeluarkan itu pun kuat. Jadi kita itu nggak bisa mengontrol dinamika, ya. Jadi ini kurang baik dan kurang menguntungkan seorang penyanyi. Jadi karena kita menggunakan perut, otot-otot ataupun paru-paru kita jadi lemah dan jadi capek ya nak, jadi lelah. Jadi pernafasan ini kurang menguntungkan untuk seorang penyanyi. Jadi posisinya itu di perut ya nak, di perut. Nah kalau Miss kembungkan seperti ini, nah, perut Miss yang akan membesar. Tapi Missnya cepat capek karena paru-paru Miss tertekan. Nah capek dia. Seperti itu ya. Jadi ini kurang menguntungkan bagi kita seorang penyanyi kalau kita menggunakan teknik pernafasan. Jadi yang baik itu apa Miss? Yang baik itu adalah pernafasan diafragma. Ya, jadi ini terletak di antara rongga dada dan perut. Di mana itu Miss? Nih, perhatikan. Di sini dia letaknya ya. Coba lihat dulu semua. Letaknya di sini ya nak. Nah, jadi kalau misalnya Miss menggunakan teknik pernafasan diafragma,
Ya, Miss akan buat ya contoh ya. Ambil nafas, kemudian kita lemparkan ke bagian ini. Nah, ini Miss yang akan keras. Nah, kalau ini kita sering latihan, otot-otot diafragma kita akan keras dan akhirnya kita sering menggunakan ini jadi nafas kita lebih panjang. Nah, ini Miss masih ngomong pakai diafragma, Nak. Nah, Miss tidak terasa capek sama sekali. Nah, jadi ini sangat bagus. Kita nggak capek ya Nak, kita nggak lelah karena nafas yang dikeluarkan itu pun teratur ya. Jadi si diafragma itu yang mengatur nafas kita bisa keluar sedikit demi sedikit. Ya Nak ya. Jadi kalau pernafasan diafragma itu merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara udara yang ada di paru-paru dapat ditahan. Jadi kita nggak lelah, kemudian yang dikeluarkan pun hemat dan teratur tentunya. Oke, jadi coba anak-anaknya latih teknik pernafasan diafragma dengan cara ambil nafas, lemparkan ke bagian diafragma, kemudian keluarkan S5. Contoh seperti ini. Keluarkan S5. Habis. Latih itu dan konstan ya Nak. Sekali lagi, ambil nafas. Ini jangan ikut ya, pernafasan dada tidak ikut dan perut tidak boleh ikut. Perhatikan perbedaannya. Pundak Miss tidak naik. Sekali lagi Miss ambil nafas, buang ke diafragma. S5. Oke, kalau anak-anaknya sering latihan, boleh tambah durasinya. Sekarang kita tambah ke durasi 7 detik. Keluarkan S7, ambil nafas. Jangan naik pundak. Masukkan ke diafragma. Buang S7. Go. Oke, sekali lagi. Ambil nafas, tidak naik pundak ataupun dada. Keluarkan S7. Oke, jadi kamu harus mengeluarkan benar-benar S-nya, tidak boleh ditahan ataupun tidak boleh lebih dari situ. Kalau dibilang 7, maka kamu keluarkan 7. Seperti itu ya Nak. Nah, kamu latih ini sering-sering, kamu stabil, latih setiap hari, kemudian kamu boleh tambah durasi setiap kalau kamu sudah bisa menggunakannya ya. Nah, setelah itu kita akan coba menggunakan teknik pernapasan ini menggunakan melodi-melodi yang sudah kita latih tadi ya. Oke, sekarang kita akan latih dengan melodi yang pertama. Perhatikan, 1 nafas menggunakan teknik diafragma. Oke, jadi buat anak-anak Miss yang pemula, boleh kamu itu misalnya dari bar 1 ke bar 2, kamu tarik nafas. Nanti baru tarik nafas lagi di bar ketiga. Gak apa-apa, kita latihan ya. Yang penting kamu harus konstan. Oke, Miss akan coba yang 1 nafas dulu ya. Perhatikan tidak naik pundak, tidak naik dada, dan tidak ada menggembung perut tapi diafragma. Perhatikan. Ambil nafas. Nyanyikan. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, si, do. Oke, sekali lagi. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, si, do. Oke, itu kalau kita pakai pernafasan dada. Sorry, pernafasan diafragma. Kalau pakai pernafasan dada, jatuhnya kita akan capek. Contoh seperti ini. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, si, do. Bisa bedakan kan? Nah, tidak konstan dia. Nah, itu kalau kita pakai pernafasan dada. Tapi kalau diafragma seperti yang tadi, kita sudah bisa mengatur dan konstan nada-nadanya. Sekarang kita akan berlatih di melodi kedua. Oke. Nah, kita akan coba di sini kamu boleh 1 nafas, baru nanti di sebelah sini kamu tarik nafas. Jadi 2 kali nafas saja ya. Oke, kita coba ya, Nak. Dengarkan. Miss akan ambil 2 nafas. Perhatikan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu kalau 2 nafas. Kita akan coba 1 nafas. Perhatikan 1 nafas.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke? Nah, mana yang lebih enak? Satu nafas atau dua nafas? Oke, lebih baik memang satu nafas ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus latih dulu, tidak boleh langsung ekstrim ya nak ya. Oke, sekarang kita akan latih yang di melodi ketiga. Perhatikan, melodi ketiga, kita ambil nafas, kemudian nanti tarik nafas lagi, boleh. Ambil nafas lagi, tarik nafas lagi nanti boleh. Nah, boleh kamu tergantung kamu mau 2 kali ambil nafas atau 4 kali. Coba kita latih dulu yang 4 kali ya. 4 kali ambil nafas dulu ya. Coba dilihat Miss-nya untuk 4 kali ngambil nafas. Perhatikan. Do, re, mi, re, fa, sorry. Do, re, mi, fa, re. Ambil nafas. Mi, fa, sol, mi, re. Ambil nafas. Do, re, mi, fa, re. Ambil nafas. Mi, fa, sol, mi, do. Oke? Itu yang 4 kali ambil nafas. Sekarang Miss coba yang 2 kali ambil nafas. Dari sini 1 nafas. Dari sini 1 nafas. Oke, perhatikan. Do, re, mi, fa, sol, mi, re. Tarik. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Oke, coba kita ambil yang 1 nafas ya. Pelan-pelan saja, anak-anaknya jangan konstan langsung, jangan ekstrim langsung maksud Miss ya. Oke, coba Miss akan latih pakai 1 nafas. Perhatikan ya. Do, re, mi, fa, sol, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Oke, itu yang untuk 1 nafas. Nah, jadi buat anak-anak Miss, silakan kamu latih intonasinya pakai melodi yang tadi, kemudian kamu mix dengan pernafasan diafragma. Oke, kalau ada menemukan kesulitan, anak-anaknya boleh tanya Miss from WA atau GC ya. Baik. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat berlatih. Bye.